Penyakit Parkinson bukan sekedar tremor. Ini merupakan kisah kompleks tentang pertempuran di dalam otak, di mana dopamin mulai menghilang dan kehidupan perlahan mulai berubah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai gambaran umum dari penyakit Parkinson dan pendekatan farmakoterapinya. Dr. Haflin Soraya Hutagalung, spesialis saraf, beliau akan menyampaikan mengenai gambaran umum dari penyakit Parkinson, dan selanjutnya Profesor Dr. Triwidiawati akan menyampaikan mengenai bagaimana farmakologi dari obat-obat untuk penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson merupakan suatu penyakit neurodegeneratif kronis yang ditandai dengan degenerasi neuron, terutama pada area otak yang dikenal sebagai substansia nigra. Kelainan ini pertama kali diidentifikasi dan dijelaskan oleh Dr. James Parkinson pada tahun 1817 melalui karya ilmiahnya yang berjudul An Essay on the Shaking Palsy. Dalam publikasi tersebut, beliau menggambarkan berbagai gejala yang kini dianggap khas pada Parkinson. Lebih lanjut, mari kita dengarkan bersama penjelasan dari Dr. Haflin Soraya, spesialis saraf konsultan. Penyakit Parkinson adalah suatu kelainan fungsi otak yang secara patologi ditandai dengan adanya degenerasi sel-sel saraf dalam otak yang disebut ganglia basalis, hilangnya pigmentasi di substansia nigra, adanya inklusi sitoplasmik yang disebut Lewy body, serta penurunan dopamin di substansia nigra pars compacta dan corpus striatum. Secara epidemiologi, penyakit Parkinson merupakan penyakit gangguan neurodegeneratif terbanyak kedua setelah penyakit Alzheimer. Pada umumnya, penyakit Parkinson ini muncul pada usia 40 sampai dengan 70 tahun dengan rata-rata di atas usia 55 tahun dan lebih sering ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan rasio 3:2. Prevalensi tertinggi penyakit Parkinson itu terjadi pada ras Kaukasian di Amerika Utara dan ras Eropa sebanyak 0,98% hingga 1,94%. Dan menengah terdapat pada ras Asia yaitu sebanyak 0,018% dan prevalensi terendah pada ras kulit hitam di Afrika yaitu sebanyak 0,01%. Di Indonesia sendiri diperkirakan 10 orang dari setiap tahunnya mengalami penyakit Parkinson. Penderita Parkinson sampai saat ini sekitar 200.000 hingga 400.000 dan diperkirakan akan menyerang 876.665 orang Indonesia dari total jumlah penduduk. Untuk total kasus kematian akibat penyakit Parkinson di Indonesia menempati peringkat ke-12 di dunia dan peringkat kelima di Asia dengan prevalensi mencapai 1.100 kematian pada tahun 2022. Berdasarkan analisis Global Burden of Disease Study, prevalensi penyakit Parkinson di Indonesia diperkirakan sebesar 117.531 hingga 178.755 kasus pada tahun 2016 dan diperkirakan terdapat 296 kematian akibat penyakit Parkinson di seluruh dunia pada tahun 2016. Dopamin adalah suatu katekolamin yang disintesis dari tirosin di terminal neuron dopaminergic. Dopamin dapat melewati sawar darah otak melalui transport aktif, di mana proses perubahannya yaitu L-tirosin menjadi L-dopa dikatalisis oleh enzim tirosin hidroksilase yang ada dalam neuron katekolaminерgic. L-dopa diubah secara cepat menjadi dopamin oleh aromatik L-amino acid dekarboksilase. Di dalam ujung saraf, dopamin dibawa ke vesikel oleh protein pembawa dan dilepaskan di ujung saraf melalui eksositosis, suatu proses yang dirangsang oleh depolarisasi akibat masuknya kalsium ke dalam sel. Pada penyakit Parkinson, yang terjadi adalah penurunan kadar dopamin pada substansia nigra pars compacta, suatu area otak yang berperan dalam mengontrol pergerakan dan keseimbangan
sebesar 40 sampai dengan 50%. Substansia nigra sendiri merupakan sumber neuron dopaminergik yang berakhir dalam striatum. Striatum dan substansia nigra dihubungkan oleh neuron yang mengeluarkan transmitter inhibitor GABA di terminalnya dalam substansia nigra. Sebaliknya, sel-sel substansia nigra mengirimkan neuron ke striatum dengan transmitter dopamin di ujung terminalnya. Akibat berkurangnya pengaruh dopamin dalam neurostriatum menyebabkan menurunnya kontrol pergerakan otot pada penyakit Parkinson. Pada penyakit Parkinson juga ditandai adanya ketidakseimbangan antara asetilkolin dan dopamin yang disebabkan oleh degenerasi jalur nigrostriatal dopaminergic, di mana degenerasi saraf di sistem saraf pusat dapat menyebabkan percabangan kolateral serabut saraf yang tidak mengalami gangguan atau injuri. Hal ini memperlihatkan bahwa kematian neuron dopaminergic nigrostriatal mengakibatkan percabangan akson interneuron kolinergik di nukleus caudatus. Adanya proses ini dapat mengakibatkan inervasi kolinergik pada membran neuron dan terminal dopaminergik yang mengalami degenerasi. Dengan demikian, perubahan yang tampak dalam aktivitas sistem dopaminergik dan kolinergik memperlihatkan adanya degenerasi pada sistem saraf pusat. Mekanisme terjadinya gangguan motorik pada penyakit Parkinson dikaitkan dengan adanya degenerasi pada substansia nigra pars compacta, di mana secara normal berfungsi dalam menghasilkan dopamin ke striatum baik pada jalur langsung maupun jalur tidak langsung. Sehingga yang terjadi di sini adalah pengurangan daripada dopamin ke striatum, dan yang terjadi selanjutnya adalah neuron dari striatum mengakibatkan adanya peningkatan daripada output inhibisi ke bagian globus pallidus eksternal. Yang selanjutnya, neuron dari globus pallidus eksternal menjadi pengurangan inhibisi ke nukleus subthalamikus, sehingga nukleus subthalamikus menjadi sangat aktif atau terjadi eksitasi yang berlebihan menuju ke globus pallidus internal. Dari globus pallidus internal terjadi inhibisi yang berlebihan ke talamus. Hal inilah yang menyebabkan berkurangnya eksitasi ke korteks cerebri dan menimbulkan adanya gejala perlambatan yang bisa dapat kita temukan pada keluhan pasien dengan penyakit Parkinson. Sedangkan untuk gejala non-motorik yang terjadi pada pasien dengan penyakit Parkinson, salah satunya yaitu depresi, berkaitan dengan adanya penurunan jumlah neuron serotonin pada nukleus rib dorsal, serta berkurangnya neuron dopamin di area tegmentum ventralis. Untuk gangguan fungsi kognitif yang berkaitan dengan menipisnya dopamin di nukleus caudatus yang terlibat dalam sirkuit basal ganglia talamokortikal. Dan untuk gangguan otonom seperti hipotensi ortostatik dikaitkan dengan adanya denervasi simpatetik dan kontrol sentral yang berlokasi di nukleus vagal dorsal, nukleus ambigus, dan nuklir medularnya, di mana nuklei ini mengontrol neuron preganglion simpatetik melewati jalur descendant. Hal ini juga mendasari terjadinya konstipasi pada penyakit Parkinson, yaitu hilangnya sel dopaminergik di traktus gastrointestinal. Gejala klinis utama yang dapat ditemukan pada pasien dengan penyakit Parkinson antara lain yaitu berupa gejala motorik atau gangguan pergerakan, antara lain adanya bradykinesia, yaitu suatu keadaan pergerakan menjadi lebih lambat dan jika ingin memulai suatu pergerakan menjadi lebih sulit. Selain itu, dapat dijumpai ekspresi atau mimik wajah menjadi berkurang dan bicara menjadi lebih lambat dan monoton, serta volume suara menjadi berkurang. Gejala tremor juga salah satu keluhan yang sering dikeluhkan oleh pasien penyakit Parkinson. Dapat terjadi pada daerah tangan, kemudian dapat meluas ke daerah tungkai yang sama. Tremor atau gemetar yang terjadi terutama pada saat
pasien sedang beristirahat dan berkurang pada saat ekstremitas digerakkan. Rigiditas juga dapat ditemukan pada pasien dengan penyakit Parkinson, yaitu suatu keadaan terjadinya peningkatan tonus otot akibat reaksi terhadap regangan pada otot agonis dan antagonis. Pada tahap awal biasanya rigiditas terbatas pada satu ekstremitas atas dan hanya dapat dideteksi pada pemeriksaan gerakan yang pasif. Dan pada stadium lanjut, rigiditas menjadi menyeluruh dan lebih berat. Kemudian pada tahap lanjut, kita bisa menjumpai adanya ketidakstabilan postural, di mana melalui pemeriksaan neurologis yaitu pull test dapat dinilai penderita penyakit Parkinson tidak dapat mempertahankan posisi tubuh dan cenderung akan menjadi terjatuh. Selain gejala motorik, pada penyakit Parkinson juga ditemukan adanya gangguan non-motorik seperti konstipasi, hiposmia, gangguan tidur, depresi, nyeri, fatigue, demensia, gangguan berkemih, serta adanya psikosis. Dan untuk gejala non-motorik ini juga merupakan suatu gejala prodromal yang mendahului sebelum munculnya gejala motorik yang dapat kita temukan pada pasien dengan penyakit Parkinson. Diagnosis klinis untuk penyakit Parkinson adalah berdasarkan UK Parkinson's Disease Society Brain Bank Clinical Diagnostic Criteria. Pada kriteria ini terdapat 3 tahapan, antara lain tahapan yang pertama yaitu diagnosis dari sindroma Parkinson. Dijumpai adanya bradykinesia, ditambah setidaknya salah satu dari adanya rigiditas, kemudian tremor pada saat istirahat dengan frekuensi 4 sampai dengan 6 Hz, ketidakstabilan postural yang tidak disebabkan oleh disfungsi visual, vestibular, cerebellar, atau proprioseptif. Pada tahapan kedua, yaitu kriteria eksklusi untuk penyakit Parkinson, antara lain riwayat stroke berulang, riwayat trauma kepala berulang, riwayat ensefalitis dalam terapi neuroleptik pada saat onset gejala, gejala terbatas pada satu sisi setelah 3 tahun, supranuclear Gers palsy ditemukan, adanya gejala cerebellar, demensia berat pada onset awal, Babinski positif, adanya tumor otak saat pemeriksaan head CT scan, dan tidak memberikan respon terhadap terapi levodopa. Sedangkan pada tahapan yang ketiga, yaitu ditemukannya minimal 3 dari kriteria suportif berikut, antara lain onset yang unilateral, resting tremor atau tremor pada saat istirahat, perjalanan penyakit progresif, gejala asimetris menetap pada sebagian besar onset, memberikan respon yang baik sebanyak 70 sampai dengan 100% terhadap levodopa, timbul korea yang berat yang diinduksi levodopa, memberikan respon terhadap levodopa selama 5 tahun atau lebih, dan perjalanan klinis 10 tahun atau lebih. Setelah kita memahami bagaimana aspek klinis dari penyakit Parkinson ini yang sudah dijelaskan oleh Dr. Haflin Soraya, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana profil farmakologi dari obat-obat yang digunakan pada penyakit Parkinson. Dalam penata laksanaan farmakologis penyakit Parkinson, terdapat 2 sasaran utama yang menjadi landasan pemilihan terapi. Sasaran utamanya adalah untuk mengembalikan atau meningkatkan fungsi reseptor dopamin guna mengatasi defisiensi dopamin yang menjadi dasar dari gejala motorik pada penyakit Parkinson. Untuk sasaran tambahan atau sekundernya, yaitu menurunkan aktivitas sistem kolinergik khususnya melalui inhibisi reseptor muskarinik. Slide ini menunjukkan klasifikasi obat yang digunakan dalam penata laksanaan penyakit Parkinson serta obat-obat untuk gangguan gerak lainnya. Pada bagian atas menunjukkan kelompok obat yang digunakan secara khusus untuk Parkinsonism yang dikelompokkan berdasarkan mekanisme kerjanya. Selanjutnya pada bagian bawah memperlihatkan obat untuk gangguan gerak lainnya yang bukan termasuk Parkinsonisme.
Nah, pada bagian atas kita lihat di sini ada dopamin prekursor, kemudian ada dopamin agonis seperti bromokriptin dan pramipexol, ada inhibitor enzim monoamin oksidase seperti selegilin, kemudian ada inhibitor katekolamin O-metiltransferase seperti entacapone. Selanjutnya ada antagonis muskarinik seperti benztropin. Nah, selanjutnya di bagian bawah kita lihat yang obat-obat yang digunakan untuk gerak lainnya. Di sini ada untuk tremor esensial dapat ditangani dengan propranolol, sebuah beta blocker. Kemudian ada gangguan Huntington dan Tourette yang melibatkan gangguan dopaminergik yang dapat ditangani dengan haloperidol atau tetrabenazin. Selanjutnya penyakit Wilson yang dapat diterapi dengan penisilamin sebagai agen chelating. Kemudian di sisi kanan terdapat struktur kimia beberapa sediaan utama yang digunakan seperti levodopa, karbidopa, selegilin, dan entacapone yang masing-masing memiliki kontribusi spesifik dalam memperbaiki fungsi dopaminergik. Di sini kita lihat ada levodopa dengan gugus katekol dan gugus asam amino, di mana gugus katekol penting untuk pengikatan ke reseptor dopamin, sementara gugus amina memungkinkan transport ke sistem saraf pusat. Pada karbidopa kita lihat strukturnya mirip levodopa namun tidak mampu menembus sawar darah otak. Gugus hidroksil dan amino tetap ada, namun peran utamanya adalah untuk menghambat dekarboksilasi levodopa di perifer sehingga meningkatkan jumlah levodopa yang mencapai otak. Pada selegilin kita lihat ada gugus alkinil yang penting untuk menghambat enzim monoamin oksidase secara irreversibel. Struktur aromatiknya juga mendukung kemampuan penetrasi ke sistem saraf pusat. Selanjutnya ada entacapone yang mengandung gugus nitro dan gugus karbonil yang berperan dalam menghambat enzim katekol O-metiltransferase. Penghambatan ini memperlambat metabolisme levodopa dan memperpanjang efek terapeutiknya. Di mana saja tapak kerja dari berbagai obat yang dapat digunakan dalam penata laksanaan penyakit Parkinson. Di slide ini bisa kita lihat untuk lokasinya ada yang di peredaran darah perifer maupun di otak atau sistem saraf pusat. Di perifer ada dua enzim utama yaitu dopa dekarboksilase dan katekol O-metiltransferase yang berperan dalam inaktivasi levodopa sebelum mencapai otak. Untuk menghambat proses ini digunakan karbidopa dan benseragid yang merupakan penghambat DDC agar levodopa tidak dikonversi atau dirombak menjadi dopamin di luar otak. Selanjutnya ada entacapone dan tolcapone yang menghambat COMT dan mencegah pembentukan metabolit aktif seperti 3-MDOPA. Setelah levodopa melewati sawar darah otak, maka akan dikonversi menjadi dopamin. Namun dopamin di otak juga dapat dipecah oleh enzim MAO yang dihambat oleh selegilin dan rasagilin, dan juga COMT yang juga dapat dihambat oleh tolcapone, satu-satunya inhibitor COMT yang bekerja di otak maupun perifer. Selain itu terdapat kelompok obat agonis dopamin seperti pramipexol, ropinirol, rotigotin, bromokriptin, dan apomorfin yang kerjanya secara langsung pada reseptor dopamin yaitu D1 dan D2 di striatum yang meniru efek dopamin endogen. Jadi, pendekatan farmakologi Parkinson tidak hanya meningkatkan kadar dopamin, tetapi juga menghambat jalur metabolisme yang mengurangi efektivitas levodopa serta menstimulasi langsung reseptor dopamin. Sekarang kita akan membahas levodopa, yaitu prekursor dari dopamin yang merupakan obat utama dalam terapi penyakit Parkinson. Dopamin ini memiliki bioavailabilitas yang sangat rendah dan tidak dapat menembus sawar darah otak. Oleh karena itu, pemberian dopamin secara langsung tidak efektif dalam mengatasi defisiensi dopamin di otak. Sebagai gantinya digunakanlah L-dopa atau levodopa yang merupakan bentuk prekursor dari dopamin dan dapat menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier. Di dalam jaringan tubuh termasuk otak, levodopa dirombak atau dikonversi menjadi dopamin oleh enzim
levodopa dekarboksilase. Namun, enzim ini juga terdapat di jaringan perifer, sehingga levodopa dapat dimetabolisme menjadi dopamin sebelum mencapai otak, yang dapat mengurangi khasiatnya dan meningkatkan risiko efek yang tidak diinginkan di perifer seperti mual, hipotensi, dan aritmia. Untuk mengatasi hal ini, maka levodopa hampir selalu dikombinasikan dengan karbidopa, suatu inhibitor dopa dekarboksilase yang tidak menembus sawar darah otak. Karbidopa bekerja hanya di perifer sehingga mencegah konversi prematur levodopa menjadi dopamin di luar otak dan memungkinkan lebih banyak levodopa mencapai otak secara utuh. Kombinasi levodopa dan karbidopa tidak hanya meningkatkan efektivitas terapi, tetapi juga mengurangi efek samping perifer secara signifikan. Di sisi sebelah kanan kita lihat bagaimana jalur biosintesis katekolamin yang dimulai dari tirosin hingga terbentuknya dopamin, norepinefrin dan epinefrin dengan enzim-enzim kunci yang mengatur setiap tahap konversinya. Berikutnya obat golongan agonis dopamin yang bekerja dengan menstimulasi langsung reseptor dopamin di otak. Sediaan ini digunakan sebagai alternatif atau pelengkap levodopa dalam terapi penyakit Parkinson, terutama pada tahap awal penyakit atau ketika terjadi fluktuasi respons terhadap levodopa. Beberapa sediaan yang termasuk golongan ini, kita lihat di sini ada bromokriptin. Sediaan ini alkaloid turunan ergot yang berperan sebagai agonis parsial reseptor dopamin 2, di mana mekanisme kerjanya dengan cara meningkatkan aktivitas fungsional jalur neurotransmitter dopamin, sehingga dapat membantu meredakan gejala motorik Parkinson. Kemudian ada pergolid, di mana sediaan ini juga termasuk turunan ergot dan bekerja dengan mengaktifasi reseptor dopamin. Obat ini dapat membantu mengurangi fluktuasi respons terhadap levodopa dan memperpanjang durasi kerjanya. Namun, efektivitas pergolid cenderung menurun seiring waktu. Selanjutnya ada pramipexol dan ropinirol. Berbeda dengan dua sediaan sebelumnya, pramipexol dan ropinirol bukan turunan ergot. Keduanya merupakan agonis reseptor dopamin yang memiliki efektivitas setara dengan bromokriptin, tetapi dengan profil efek samping yang lebih ringan karena tidak menimbulkan komplikasi khas dari ergot seperti fibrosis valvular atau vasospasma. Agonis dopamin umumnya bermanfaat dalam menunda kebutuhan levodopa atau dikombinasikan untuk mengurangi dosis total levodopa, sekaligus meminimalkan fluktuasi motorik. Berikutnya golongan inhibitor MAO, dalam hal ini contohnya ada selegilin. Ini merupakan salah satu obat yang digunakan sebagai terapi tambahan dalam penyakit Parkinson yang bekerja dengan cara menghambat enzim monoamin oksidase tipe B atau MAO-B. Jadi mekanisme kerjanya menghambat enzim tersebut secara selektif, di mana enzim ini tadi sudah kita ketahui bertanggung jawab untuk metabolisme dopamin di otak, sehingga dengan dihambatnya enzim tersebut, maka kadar dopamin di sistem saraf pusat dapat meningkat. Selegilin sering diberikan sebagai terapi tambahan bersama levodopa dengan tujuan memperpanjang waktu kerja levodopa dan memperbaiki kontrol gejala motorik. Namun perlu diperhatikan bahwa selegilin di metabolisme di hati membentuk metabolit yang mirip amfetamin, sehingga pada beberapa pasien dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti insomnia, gelisah, atau peningkatan aktivitas motorik. Gambar ini menampilkan grafik perbandingan antara 3 regimen terapi pada pasien Parkinson. Ada levodopa dengan benserazid, levodopa dengan benserazid dan selegilin, dan bromokriptin. Pada sumbu vertikal menunjukkan perubahan skor disabilitas, sementara sumbu horizontal menunjukkan jumlah bulan sejak pasien memulai pengobatan. Semakin menurun nilai pada sumbu vertikal menandakan perbaikan gejala. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwa semua regimen memberikan perbaikan gejala yang signifikan dalam 2 hingga 3 tahun pertama yang ditandai dengan penurunan skor disabilitas. Namun setelah itu efek terapeutik mulai menurun baik karena progresivitas penyakit maupun berkurangnya respons terhadap pengobatan.
Pada 3 kombinasi levodopa, benseragid, dan selegilin, ini menunjukkan perbaikan paling stabil dan berkelanjutan dibanding kelompok lain. Pada kelompok levodopa dan benseragid juga memberikan efek awal yang baik, namun tidak seoptimal kombinasi dengan selegilin. Sementara itu, bromokriptin sendiri meskipun memberikan manfaat awal, tampak sedikit kurang efektif dalam jangka panjang. Dan seperti dijelaskan dalam catatan bahwa kelompok ini juga memiliki angka putus obat yang lebih tinggi akibat efek yang tidak diinginkan. Studi ini berasal dari Parkinson's Disease Research Group dan menggambarkan bahwa kombinasi levodopa dengan selegilin memberikan kontrol gejala yang lebih baik dalam jangka panjang, meskipun seluruh terapi tetap menunjukkan penurunan efektivitas setelah beberapa tahun. Berikutnya adalah obat golongan inhibitor enzim COMT yaitu entacapone dan tolcapone yang digunakan sebagai adjuvan dalam terapi penyakit Parkinson. Mekanismenya dengan menghambat enzim katekoloometil-transferase yang secara normal mengubah levodopa menjadi 3-metildopa atau 3-OMD yang merupakan suatu metabolit yang tidak aktif. Bila COMT tidak dihambat, maka kadar 3-OMD dalam plasma meningkat, di mana hal ini menghambat efektivitas levodopa karena 3-OMD bersaing dengan levodopa untuk masuk ke sistem saraf pusat melalui transport aktif di sawar darah otak. Oleh karena itu, entacapone dan tolcapone digunakan bersamaan dengan levodopa karbidopa untuk meningkatkan respons klinis dan memperpanjang durasi efek levodopa, terutama dalam memperpanjang on time pasien, yaitu periode di mana gejala Parkinson terkendali. Jadi, penggunaan inhibitor COMT dapat membantu mempertahankan kadar levodopa yang stabil dalam otak dan meningkatkan kualitas kontrol gejala motorik pada pasien Parkinson. Pada slide ini kita membahas kelompok obat antagonis muskarinik seperti benztropin dan trihexyphenidyl yang digunakan sebagai terapi tambahan pada penyakit Parkinson. Mekanisme kerjanya dengan menghambat aktivitas neuron kolinergik yang bersifat excitatorik. Dalam konteks penyakit Parkinson, ketidakseimbangan antara aktivitas dopaminergik yang menurun dan aktivitas kolinergik yang tetap atau meningkat menyebabkan gejala motorik yang khas. Jadi sediaan ini efektif untuk mengurangi tremor dan rigiditas yang merupakan 2 gejala utama pada penyakit Parkinson, namun kurang efektif untuk mengatasi bradykinesia. Digunakan sebagai terapi tambahan dalam pengelolaan Parkinsonisme, terutama pada pasien yang tidak toleran terhadap levodopa atau pada fase awal penyakit. Selain itu, sediaan ini juga digunakan untuk mengurangi gejala ekstrapiramidal reversibel yang disebabkan oleh penggunaan obat-obat antipsikotik seperti distonia dan akatisia. Karena efek sampingnya yang dapat menyebabkan gangguan kognitif dan mulut kering, sediaan muskarinik antagonis lebih umum digunakan pada penderita usia muda dan harus diberikan hati-hati pada pasien-pasien lansia. Selanjutnya kita lihat ada amantadin, obat yang memiliki beberapa mekanisme aksi dan digunakan sebagai terapi tambahan pada penyakit Parkinson. Mekanisme kerjanya belum sepenuhnya diketahui, namun diyakini dapat meningkatkan neurotransmisi dopaminergik di otak. Hal ini mungkin terjadi melalui peningkatan sintesis dopamin atau penghambatan reuptake dopamin, meskipun masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dikonfirmasi. Selain itu, amantadin juga memiliki aktivitas sebagai antagonis muskarinik ringan yang dapat memberikan efek tambahan terhadap perbaikan tremor dan rigiditas. Menariknya, sediaan ini juga memiliki efek antivirus dan awalnya dikembangkan sebagai terapi untuk influenza A. Namun kini penggunaannya lebih dikenal dalam konteks neurologi, khususnya Parkinson. Jadi secara klinis, amantadin sering digunakan untuk mengurangi dyskinesia akibat penggunaan levodopa jangka panjang, serta pada pasien Parkinson ringan hingga sedang. Sekarang kita sampai pada ringkasan dari berbagai hal yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai obat-obatan yang digunakan dalam terapi penyakit Parkinson. Jadi pendekatan farmakoterapi pada Parkinson bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan neurotransmitter khususnya dopamin dengan berbagai cara, mulai meningkatkan produksinya, merangsang reseptornya, menghambat degradasinya, ataupun menekan sistem kolinergik yang berlebihan. Selanjutnya kita akan lebih fokus pada tabel ini membahas profil farmakokinetik dan toksisitas dari masing-masing kelompok obat tersebut.
Pada levodopa kita lihat durasi kerjanya 6-8 jam. Kemudian penggunaan bersamaan inhibitor COMT atau MAO dapat memperpanjang efeknya. Karbidopa menghambat metabolisme periferal dan meningkatkan levodopa yang masuk ke otak. Untuk toksisitasnya dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal, diskinesia, agitasi, halusinasi, serta fenomena on-off yang menjadi perhatian utama terutama pada pemakaian jangka panjang. Untuk dopamin agonis, di sini kita lihat pramipexol diekskresikan melalui ginjal, sedangkan ropinirol dimetabolisme oleh sitokrom 1A2 di hati. Keduanya diberikan secara oral. Untuk toksisitasnya dapat menyebabkan mual, hipotensi ortostatik, gangguan tidur, dan gangguan perilaku seperti impulsivitas atau halusinasi, terutama pada penderita usia lanjut. Untuk golongan inhibitor MAO diberikan 1-2 kali sehari dan metabolismenya di hati. Toksisitasnya dapat menyebabkan risiko serotonin sindrom, terutama jika digunakan bersamaan dengan obat-obat antidepresan, golongan SSRI, trisiklik antidepresan atau meperidin. Kemudian pada inhibitor COMT, di sini bisa kita lihat bahwa tolkapon bekerja di otak dan perifer, sedangkan entacapon hanya di perifer. Keduanya diberikan secara peroral. Untuk toksisitasnya dapat meningkatkan kadar levodopa yang dapat menyebabkan risiko diskinesia, dan tolkapon memerlukan pemantauan fungsi hati karena risiko hepatotoksisitas. Pada golongan antimuskarinik kita lihat di sini bahwa dosis harian tunggal cukup dengan efek sistemik antikolinergik. Kemudian toksisitasnya dapat menyebabkan atropinik seperti mulut kering, penglihatan kabur, retensi urin, dan gangguan kognitif terutama pada pasien lanjut usia. Jadi kesimpulan akhir dari pembelajaran kita pada hari ini, kita telah memahami bahwa pemilihan terapi anti Parkinson perlu mempertimbangkan stadium penyakit, respon klinis pasien, potensi efek yang tidak diinginkan, dan interaksi antar obat. Pendekatan yang bersifat individualisasi sangat dianjurkan untuk mencapai keseimbangan antara efektivitas dan keamanan terapi sehingga kualitas hidup pasien dapat terjaga secara optimal. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa dalam topik farmakologi berikutnya.